Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita lanjut, saya berharap kita atau semua teman-teman yang menonton video ini, ya hendaklah menontonnya dari awal sampai selesai. Kenapa? Karena di video saya kali ini, saya harus menanggapi dengan serius, sekalipun memang singkat, ya pertanyaan konyol yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf. Ya, yang saya pikir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan ini adalah pertanyaan yang tidak ada faedahnya, nggak bermanfaat, nggak bermutu, dan juga nggak ada sopan santunnya. Dia nggak ngerti apa yang dia harus bahas soal kekristenan. Sebenarnya dia nggak perlu ngebahas soal kekristenan, ya kan? Saya juga nggak perlu membahas soal keislaman, ya. Karena kenapa? Ya, itu nggak bermanfaat buat saya, ya kan? Tapi kenapa saya harus menjawab? Karena beliau yang mencoba-coba mempelintir firman Tuhan. Jadi saya bertugas, ya, saya mempunyai tanggung jawab untuk menanggapi ini. Oke teman-teman, jadi itu sebabnya langsung saja saya akan mengajak kita untuk menonton saja apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf lewat videonya berikut ini, dan saya akan tampilkan di sini, ya. Oke. Saya mau bertanya, Oke, ketika siap. menurut Anda Tuhan menjadi manusia itu logis, ya? Apakah kotorannya juga Anda sembah? Waduh, lucu, Mohon maaf, lucu. saya bukan menghina. Saya Kasihan bertanya, Anda, ya. Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Manusia layaknya seperti kita, buang air seni, buang kotoran. Ya, ketika Yesus di dunia, dari awal dia dilahirkan oleh ibunya, dia membuang kotoran. Seharusnya Anda cari itu kotoran sampai dia diangkat. Dan harus Anda sembah itu kotoran. Kenapa? Karena Memang itu Anda bagian ini, ya. dari Yesus, dari Tuhan Anda. Jadi mau saya tanya, ya, apakah kotorannya Anda sembah? Terus apakah air seninya Anda sembah? Kalau begitu, apakah kotoran dan air seninya Nabi tujuan Anda? Anda juga jadikan sebagai Nabi? Oh, ini serangan balik, ya. Jadi memang ini harus dijawab teman-teman, ya. Karena saya pikir dia ini kayak merendahkan gitu loh, ya. Oke, kita akan lihat bersama, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita panjang kali lebar sama dengan tinggi, ya. Jadi Oke. saya mau menjawab dulu cuplikan awal tadi. Siap. Kemarin itu saya mempertanyakan kepada kawan kita, kalau Yesus kalian Tuhan kan, kemanusiaannya itu adalah manusia biasa seperti kita. Maka buang air seni dan buang kotoran. Apakah kotorannya kalian sembah juga? Kan masuk akal saya bertanya seperti itu. Lalu dia menjawab tadi di cuplikan awal, katanya Nabi Muhammad itu kan Nabi. Kotorannya apakah juga disebut Nabi? Kan kita nggak menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita nggak menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada orang Islam menyembah Nabi? Oke. Lalu terkait untuk masalah kotorannya, ya, mau Nabi atau tidak, ya tidak kami sembah juga, ya. Oke, Mau siap. orangnya, mau kemanusiaannya, mau kotorannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kami sembah. Lah Anda menuhankan Yesus. Yesus itu manusia. Buang kotoran. Kotoran itu bagian dari Yesus. Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda. Berarti kotorannya bagian dari ketuhanan Yesus. Sekarang saya tanya, apakah kotorannya Anda sembah juga? Kan hal wajar saya mempertanyakan itu. Lalu mau ngebalikkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya apakah kotorannya juga Nabi? Mau Nabi atau kagak, ya? Kami juga tidak menyembah gitu terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya menanggapi video ini, saya berharap dia itu menjawab dengan tegas dan jelas, apakah ketuhanan dari Yesus ini kotorannya juga dia sembah. Nah, sekali lagi saya pertanyakan, sudah jelas ya jawaban saya. Kalau untuk Nabi Muhammad, manusianya saja tidak kami sembah, apalagi kotorannya, ya. Tidak ada umat Islam menyembah Nabi. Nah, Anda menuhankan Yesus,
kemanusiaannya Anda sembah, lalu kotorannya gimana? Apakah Anda sembah juga? Karena bagian dari kemanusiaan Yesus yang Anda tuhankan. Hal wajar saya bertanya tentang itu. Bapak Ibu semuanya, kemarin itu kan dia menyatakan seperti ini nih. Ketika Tuhan menjadi manusia, ia mengatakan bahwa Tuhan yang salah adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, apa yang salah di situ? Apa yang salah? Tidak ada. Justru logika Anda yang salah. Anda membatasi kemahakuasaan Allah. Anda seolah-olah menjadi Allah di atas Allah. Ketika Allah menjadi manusia, justru disitulah menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa, bisa melakukan apa saja apa yang dia kehendaki, termasuk menjadi manusia. Jadi tidak ada yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Justru ini hal yang paling logis dan benar. Justru ketika Allah menjadi manusia, di sana ia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Katanya Tuhan mereka tidak terbatas. Betul sekali. Lalu saya pertanyakan, apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Nah, ini pertanyaan konyol. Terbatas. Lalu bagaimana jawabnya? Berikut videonya. Dan satu lagi, Yesus itu tidak ada ceritanya dari umur 13 tahun dia singgung sampai juga soal ini. 29 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Nah, di sini kita tarik kesimpulan, ada 13 tahun Yesus itu menghilang. Mana catatan kitab kalian selama Yesus menghilang? Banyak kali 13 tahun hilang firman Tuhan kalian. Yang 3 tahun aja kalian catatkan setebal itu ya. Apalagi hilangnya 13 tahun. Banyak kali firman Tuhan kalian ya, yang kalian tuhankan itu hilangnya banyak selama 13 tahun. Tunjukkan kepada saya. Jadi tolong, kalau menurut Anda logis ya, menurut Anda logis Tuhan jadi manusia, jawab, apakah air seninya Anda sembah, Anda tuhankan? Apakah kotorannya Anda tuhankan juga, Anda sembah juga? Dan menurut Anda, Tuhan Anda tidak terbatas, mohon maaf, apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Hah? Coba jawab. Apakah Tuhan Anda bisa berubah menjadi kodok? Jawab itu ya. Menjadi semut dan menjadi apa aja. Kan menurut Anda tidak terbatas. Tolong ya, orang yang saya tag, yang mereaksi saya menjawabnya. Kalau logis menurut Anda, tolong kasih videonya. Memang logika kawan. Oke, sebelum kita mendengarkan apa respon dari saudara kita yang Kristen ini, saya terlebih dahulu ingin menanggapi juga ya, karena saya pikir ini saya harus tanggapin teman-teman ya. Muhammad Yusuf, Anda seorang ustadz ya? Oke, kalau Anda seorang ustadz, saya akan kasih pelajaran buat Anda ya, agar Anda boleh mengerti. Karena saya lihat Anda memang suka ya untuk membahas soal Alkitab. Tapi menurut saya Anda jangan menafsirkannya sesuai dengan apa yang Anda mau ya. Karena Anda nggak ahli soal itu, karena Anda tidak percaya dengan kekristenan, dan saya juga ya tidak ahli soal keislaman, sehingga saya juga nggak mau membahas soal Al-Quran. Tetapi terpaksa karena Anda yang lebih dahulu mempelintir soal Alkitab kami atau soal iman kami, maka saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan kepada Anda sehingga tidak banyak yang Anda bodoh-bodohi. Ya, saya mau sampaikan kepada Anda Muhammad Yusuf ya, dengan kasih Kristus, bahwa Allah yang kami sembah, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, adalah Allah yang maha kuasa. Dalam penciptaannya dari hari pertama sampai hari yang ke-6, itu sangat luar biasa ya. Dan saya mau sampaikan, ketika Anda mengatakan kami menuhankan Yesus, Anda salah dalam hal ini. Karena kami percaya bahwa bukan Yesus yang kami jadikan Tuhan, tetapi Tuhanlah ya yang telah menjadi manusia, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Di sana jelas sekali disampaikan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Allah yang kami sembah adalah roh adanya. Ya, jadi itu sebabnya roh inilah yang kami sembah. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 23-24 ya, dikatakan di sana jelas bahwa barang siapa menyembah Allah, biarlah mereka menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika ya Allah yang telah menjadi manusia, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan seterusnya. Jadi kami bukan kemudian Yesus kami jadikan Tuhan. Karena kenapa? Ketika yang malaikat datang kepada para gembala ketika Yesus lahir di Bethlehem, dia jelas menyampaikan kepada para gembala itu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu ya dari seorang Maria, bukanlah dari hasil persetubuhan antara Maria dengan Yusuf, tetapi itu dikandung oleh Roh Allah, Roh Kudus, dan itulah Tuhan yang kami sembah. Apakah Anda keberatan ketika kami mengatakan Tuhan boleh menjadi manusia, Allah boleh menjadi manusia? Berarti Anda tidak ya meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, seharusnya kita tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan apa adanya. Tadi Anda mengatakan kalau memang dalam keadaannya sebagai manusia, ya Yesus membuang kotorannya atau BAB mungkin maksudnya teman-temannya, dan juga air seni. Apakah kalian juga orang Kristen menyembah itu kotorannya Yesus? Nah, ini pertanyaan konyol, dan tadi juga sudah sempat disampaikan atau dibalas oleh saudara kita yang Kristen ini ya, bahwa apakah Anda juga menganggap ketika ada kotorannya nabi junjungan kalian itu dan mengatakan bahwa kotoran itu adalah nabi kalian? Tentu tidak. Ini beda sekali kawan ya. Jadi Anda jangan mencoba-coba mengkait-kaitkan soal itu. Soal kotoran itu nggak perlu dilihat dari seseorang, siapapun itu manusia. Nggak ditanya ya bagaimana warna kotorannya dan sebagainya. Ini lucu sekali ini si Ustadz teman-teman ya. Jadi yang kita lihat dari seseorang itu adalah sifatnya, ya karakternya, kata-katanya, dan juga perbuatannya. Itu yang kita lihat. Bagaimana teladan yang ditinggalkan kepada kita yang bisa dilihat oleh manusia-manusia lainnya, orang-orang lainnya, dan kita bisa menjadikan teladan, iya kan? Nah, itu kalau soal yang Anda tanya itu konyol pertanyaan Anda. Anda nggak ngerti. Anda seperti anak PAUD atau anak TK aja ya. Waduh, kasihan, ya kan? Kasihan. Coba saya mau sampaikan ya, bahwa ketika Anda juga mempunyai seorang bapak, lalu bapak Anda itu membuang kotoran, apakah kotoran itu juga bapak Anda, Muhammad Yusuf? Tentu Anda mengatakan bukan. Tetapi ketika bapak Anda Muhammad Yusuf ya menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kalau misalnya ditanya, siapakah itu yang menyampaikan itu? Anda pasti berkata, itu ayah saya, itu perkataannya. Karena itu memang diingat, dilihat sama orang, dirasakan sama orang lain. Tapi kalau soal yang Anda tanya itu betul-betul pertanyaan konyol. Lalu kemudian Anda mengatakan, ya, kalau ya kalian mengatakan orang Kristen, ya, kalian mengatakan kalau Tuhan itu tidak terbatas. Ya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi manusia? Itu pertanyaan Anda ya. Saya mau jawab Anda dalam pertanyaan ini pun konyol sekali pertanyaan Anda. Ya, saya mau sampaikan ya kenapa Allah harus menjadi manusia. Karena tadi Anda mengatakan kalau dia bisa menjadi manusia, kenapa dia nggak harus? Apakah dia juga bisa menjadi kodok atau sebagainya? Inilah Anda nggak ngerti apa visinya Allah harus menjadi manusia. Ya, Allah harus menjadi manusia itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia menjadi penebus
dosa dunia ini, ya, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi yang diampuni itu bukan dosanya kodok. Anda ngerti nggak? Anda nggak ngerti, makanya memang Anda begitu pikirannya. Ingat ya, kenapa Allah itu harus turun dan menjadi sama seperti manusia ketika dia datang di dunia. Karena kenapa? Karena misinya itu, tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan mereka-mereka atau kita-kita ini yang melakukan banyak sekali dosanya. Ya, jadi dia nggak harus menjadi kodok. Apakah bisa? Sebenarnya bisa, tapi itu nggak mungkin Tuhan lakukan. Nggak mungkin Tuhan lakukan. Ya kan? Apalagi Anda mengatakan atau memberikan pertanyaan, apakah Allah Anda bisa menjadi iblis? Nah, ini juga yang Anda terlalu nggak ngerti. Dan memang Anda ini benar-benar mempunyai kebencian terhadap kami. Bagaimana mungkin ya kalau misalnya Bapak Anda nih ya, seorang katakan haji, ya kan? Anda pasti mengatakan bahwa ayah saya bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa melakukan yang namanya puasa, ini dan sebagainya. Yang penting bapak saya bisa melakukan segala sesuatu. Dia tidak ada yang dia tidak bisa lakukan. Kalau saya memberikan satu challenge ya buat bapak kamu ya, Muhammad Yusuf ya. Apakah bapak sanggup mau melakukan yang namanya pencurian tanpa dilihat oleh orang banyak? Atau artinya Anda tidak diketahui kalau Anda adalah seorang yang mencuri sesuatu barang. Tentu Bapak Anda mengatakan, halo Pak Zamasi, ya nggak mungkin aku melakukan itu. Nah, itu maksud saya. Jadi kenapa? Karena apa yang dikeluarkan oleh Bapak Anda adalah sifat-sifatnya, karakternya. Jadi nggak mungkin dong dia yang adalah seorang haji ini, contohnya bapak kamu ya, dia mau melakukan atau mengeluarkan kata-kata kotor. Karena nanti kalau misalnya ada orang yang mendengarkan dia, berarti dia haji bohongan, haji palsu dan sebagainya. Begitu juga dengan Allah kami yang kami kenal itu. Nggak mungkin dia menjadi iblis. Ini memang Anda bodoh sekali. Anda bodoh. Ya, saya mau sampaikan ini. Dan Anda terlalu maju untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Dan sepertinya Anda memang bermaksud untuk merendahkan. Tapi bagi kami tidak melapor seperti yang Anda maksud dari video-video sebelumnya. Enggak. Karena bagi kami, Anda yang akan langsung ya memberikan pertanggungan jawab tentang apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan. Oke, ya, jelas ya? Oke, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita yang satu ini. Kita yang satu ini dibangun atas dasar ketidak adanya pengetahuan sama sekali. Ya. Masa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi iblis, bodoh, dan lain sebagainya? Ini bertentangan dengan kekudusan Allah. Betul. Tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu yang bisa menjadi iblis. Tidak mungkin. Ya. Ini bertentangan dengan kekudusan Allah. Ini harus dipahami. Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan kehendaknya dan tidak bertentangan dengan kekudusannya. Jadi Anda keliru kalau Anda berkata bisa jadi iblis kalau begitu. Belajar dulu baik-baik. Ya. Supaya tidak terlihat kebodohannya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Katanya tidak bisa menjadi iblis. Ketika saya pertanyakan apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis, tiba-tiba Tuhannya terbatas. Tidak bisa katanya menjadi iblis karena melanggar kekudusannya. Ya, jelas. Menjadi manusia buang kotoran saja itu sudah melanggar kekudusan. Apalagi jadi iblis ya. Sebenarnya pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang menjebak. Ketika kita tanyakan, apakah Tuhan Anda Maha Kuasa? Maha Kuasa. Betul. Apakah dia tidak terbatas? Tidak terbatas. Ya. Maka dari itu dia bisa jadi manusia. Ketika kita pertanyakan, apakah dia bisa jadi iblis? Jawabannya tiba-tiba, oh tidak bisa.
tiba-tiba jadi terbatas gitu loh. Wah, memang Ustadz yang satu ini. Ustadz. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau konsep ketuhanan nggak final, nggak finish, akhirnya itu amburadul gitu loh. Waduh. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa Tuhannya jadi iblis. Jadi emang nggak bisa. Cuma bisa jadi manusia. Untuk apa jadi iblis, kawan? Entah jadi kodok, apakah bisa atau tidak, nggak tahu. Kalau dia bilang tidak bisa juga jadi kodok, berarti sangat terbatas Tuhan mereka. Maka dari itu berpikirlah waras ya. Berpikir waras. Kalau Tuhan jadi manusia menurut Anda mungkin, mengapa menjadi iblis tidak mungkin? Kan bisa jadi apa aja, tidak terbatas. Ayo berpikir jernih kawannya. Saya ngajak berpikir ya untuk Anda, kawan-kawanku yang Kristen. Mari pikirkan seperti itu. Kalau Tuhan jadi manusia, dia jadi kecil, jadi terbatas. Di langit dia nggak tahu apa-apa. Nggak usah di langit. Kalau dia turun di Israel, di Indonesia saja dia nggak tahu apa-apa. Di mana kuasanya? Kagak ada kekuasaannya, ya. Lah, terus kalau kita pikirkan, kalau dia jadi manusia, dia buang kotoran. Kotorannya apakah kita sembah? Lalu, memang kalau dia tidak terbatas, dia kok kenapa nggak bisa menjadi iblis? Kan aneh, malah jadi terbatas. Pelin-pelan dong jadinya. Nah, itulah yang dipikirkan maksud saya. Coba-coba ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya, orang ini. Akhirnya kan keblinger sendiri. Ya sudahlah Bapak Ibu menilai sendiri dah bagaimana konten ini. Bukan bermaksud menghina, tapi saya mempertanyakan gitu. Udah jelas ya jawabannya? Sudah. Tuhannya maha terbatas rupanya. Katanya tak terbatas. Berarti bohong kemarin itu. Ya nggak apa-apa lah. Baik, saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi saya pikir dia tadi mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang terbatas. Ya, kenapa? Hanya gara-gara ya Allah kita nggak mungkin menjadi iblis. Nah, dia ini yang bodoh atau kita? Kita yang bodoh atau si Muhammad Yusuf? Bagi saya dia yang bodoh ya teman-teman ya. Saya mau tanya sama Anda Muhammad Yusuf ya. Untuk apa Allah menjadi iblis? Anda tahu siapa iblis kan? Dia kan pendosa. Dia yang melawan Allah. Bagaimana seorang Allah yang maha kudus menjadi ya sosok iblis yang jahat itu, yang sombong itu. Anda jangan mempermainkan Allah. Ya, ngapain juga Allah harus menjadi kodok? Untuk apa? Apa tujuannya? Ya kan? Sekali lagi saya ingatkan bahwa kenapa Allah harus turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Ya, jangan Anda memaksakan Allah harus menjadi bisa melakukan semuanya. Jadi artinya Allah bisa mencuri. Oh, nggak bisa kawan. Ya, Anda seperti iblis nih. Anda seperti iblis. Ketika iblis mengatakan bahwa kalau Anda benar-benar anak Tuhan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apakah Yesus nggak bisa melakukan itu? Sebenarnya bisa melakukannya, tapi dia nggak mau berbuat sesuai dengan kata iblis ini. Ya, dan sepertinya saya melihat Muhammad Yusuf ini mirip dengan yang di Matius pasal 4 soal pencobaan di padang gurun. Ya, Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Dia mau seakan-akan kalau boleh Allah melakukan apa yang saya mau. Ya, itu juga yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus pada saat dia mencoba Yesus. Tetapi Yesus tidak segampang itu ya untuk dikerjain oleh si iblis. Ya, jadi ini saya akan berikan contoh sama Anda ya Muhammad Yusuf ya. Kalau misalnya ada seorang polisi atau tentara, kita percaya mereka sudah ahli dalam menembak. Ya kan? Tapi bisa nggak kita minta mereka ya untuk menembak orang yang nggak ada salahnya? Saya mau tanya, bisa nggak?
Nggak bisa, nggak mungkin mereka lakukan itu. Karena ketika mereka menembak orang yang nggak ada salahnya, mereka juga bisa dihukum. Nah, begitu juga dengan Allah. Nggak mungkin dia menjadi iblis, ya. Karena nggak ada artinya dia menjadi iblis. Justru ketika dia menjadi iblis, berarti kita bilang lagi, itu Allah iblis, itu Allah iblis, ya kan? Jadi nggak mungkin, ya. Jadi Anda jangan terlarut di dalam kebodohan Anda. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.